karunya pan bener-bener terkena dampak mah teu data Bapak. Bahasana Cina ieu mah ti pusat. Desa mah cuma nyetorkeun doang. Pokoknya di desa Tegalega ya Pak, ini di desa Tegalega yang benar-benar terkena dampak tidak dipintai data oleh RT RW setempat. Sudah saya bilang Pak, ini tuh bantuannya tidak tepat sasaran, banyak banget korban-korban ibu-ibu yang terkena dampak tapi tidak dipintai data. Berarti si tukang lajur ngahakan kalapa ngebohong kai. Una 200 sapoe. Batur menang duit orang cok. Yang bercoba itu. Pak Dede. Aplikasi coba tangkap dia yo. Itu pun kami sangat mengalami kesulitan untuk mendapatkan data tersebut karena ada di antaranya kepala desanya merangkap pemain tambang. Gitu Mbak. Orang pusing-pusing bola. Dan khusus buat Bukades yang dermawan, saya sampaikan ya, di warga ibu ternyata upahnya sangat rendah. Mereka rata-rata di bawah 50.000 penghasilannya. Nyoman Santuy People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang si Abu Bolos si Pakun seperti biasa bobo dua tapi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan Cengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkling. Yo, Yes. Santuy People. Lagi rame nih Nyo, lagi rame soal dugaan Kang Deddy ditipu sama oknum kades, oknum-oknum desa gitu yang katanya memberikan data warga yang terdampak di Perum Panjang gitu ya. Karena baru aja nih meluncur. Cus. Ninyo, ini tadi pagi ada yang bersuara soal datanya itu yang dikasih dan yang mendapat bantuan itu sebenarnya bukan data yang terdampak katanya. Ini rame banget nih dugaan Kang Deddy ditipu, dikadalin dan segala macam oleh ya oknum-oknum di desanya gitu katanya. Nih kita dengerin dulu ceki-ceki. Play. Baru bangun tidur lihat uploadan YouTube-nya Pak Deddy Mulyadi yang terbaru yang tadi pagi di Cibinong. Sangat disayangkan sekali Bapak, yang hadir itu hanya orang-orang yang ditunjuk oleh aparatur desa ya. Sedangkan saya yang udah keluar dari kemarin minta keadilan itu tidak digubris Bapak. Bapak yang nyawa ya Pak, eta orang-orang anu ngaku-ngaku tukang ganjur. Astagfirullah Pak, eta mah sama sekali sangkutan anjing di tambang Bapak. Anu bener-bener terkena dampak mah loba Bapak gogoakan anu didata Bapak. Henteu di datanya lain henteu meunang Bapak. Henteu di data ti awal. Nu dipentaan kakak jeung KTP. Basana cenah aya arsip. Geus teu percaya Pak. Mana anu kudu dipercaya ieu? Masya Allah Pak. Miris sekali menghalalkan segala cara demi mendapatkan bansos. Sebenarnya mah Pak orang malin hayang bansos Pak. Hayang keadilan, hayang PT dibuka deui Pak. Lamun di PT dibuka mah leuwih ti sakitu Pak, alhamdulillah pendapatanna. Tapi iya gara-gara PT ditutup Pak. Kabehan Pak. Kabehan guguakan. Masyarakat mah Pak. Gandeng ku duit, repeh ku duit Bapak. Bapak dila karunya jasa ka bapaknya. Dila ngepens jasa ka Bapak. Karunya Bapak. Bapak karunya Bapak menghambur-hamburkan uang untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Aduh, ya Allah, Bapak pusing. Kudu kumaha ya? Siapa yang harus aku percaya Bapak di dunia ini? Kesel Bapak, sumpah kesel jasa. Inti nama Bapak. Bapak, gerak cek Bapak. Cek ke seluruh desa Pak. Cek ke seluruh desa. List orang-orang anu bener-bener terdampak, aja anu terdampak Bapak. Karunya anu bener-bener terkena dampak mah teu data Bapak. Bahasana Cina ieu mah ti pusat. Desa mah cuma nyetorkeun doang. Kumaha ti pusat teu nyaho Pak. Lamun ti handapna bae ge enggeus beda. Anu diheulakeun dulur-dulurna heula Bapak. Teu bisa dipungkiri urang lain ngomong bohong Pak. Hampir kabeh desa, henteu kabeh tapi hampir kabeh Pak. Bukan itu. Hayang aruntung we hayang aruntung. Teu mementingkeun masyarakat anu bener-bener susah, anu bener-bener terkena dampak. Loh kang ngomongkeun susah lah. Anu bener-bener terkena dampak heula we Pak. Jadi imah bansos terkena dampak. Lain bansos jelema susah. Heuh intina mah kitu bae lah. Urang mah geus kecewa. Kecewa kabehan. Mana anu kudu dipercaya? Urang geus keluar-keluar geus ngomong ngabusa ge mau ditanggapi jikeun mah. Wassalamualaikum. Ini dia
Jadi usai kemarin pembagian uang kompensasi gitu untuk karena tambang ditutup dulu sementara karena akan ada perbaikan jalan gitu kan. Heeh. Nah, mulai banyak yang bersuara warga yang mengakunya ini yang beneran terdampak tapi tidak didata. Jauh sebelum pembagian kemarin itu sudah banyak protes ke Kades, nih kok kita nggak didata nih. Kang Deddy bilang datanya udah masuk nih walaupun alot dan segala macam. Ini kita belum ada dan akhirnya benar katanya sampai pembagian kemarin itu ya yang katanya beneran terdampak itu tidak didata, nggak ada di situ. Justru mereka melihat lah ini mah bukan orang-orang yang bekerja di area tambang gitu yang kemarin ada di situ gitu. Nah, aku nangkep di sini nih analisa abal-abal Mamang menduga-duga bahwa ada skenario kalau memang bener ya diakal-akalin datanya ya, biar Kang Deddy salah sasaran. Biar yang beneran terdampak tetap berisik, tetap minta buat tambang dibuka gitu. Oknumnya siapa ya nggak tahu, yang jelas kelas kakap juga coy, tambang urusannya coy gitu. Tapi kita analisa pelan-pelan, meluncur dulu. Cus. Ninyo, dari yang kemarin aja saat Kang Deddy membagi-bagi itu kan nanya-nanya gitu kan, di sini aja ketahuan katanya. Ingat gak yang makan kelapa itu, inget gak? Ya. Yang gara-gara tutup saya jadi makan kelapa, nanti kita play juga. Katanya bohong, ceki-ceki. Play. Jadi gaji satpam di tambang itu 1.700.000. UMK Bogor berapa, Pak? 4, kan? Jadi gaji satpam aja itu di bawah jauh UMK 1.700.000. Aduh, 1 juta tuh. Ayo menang 3 juta sarujeng 2 bulanan nya. Udah rapet. Paingan kencepong. Kata saya 10 juta gede atuh cenah. Kata dia karena 10 juta gede atuh cenah. Saya kan berpikir upah mereka itu 200. Berarti si tukang lajur ngahakan kalapa ngebohong ka aing. Una 200 sapoe. Abah naon abah? Nah kan, di sini ketahuan kan, ternyata upahnya tidak sebesar itu. Kalau di flashback, nah yang ini saat diundang kan yang makan kelapa protes itu, di sini kan ditanya dia nih. Oh sapoe menang sabaraha muatkeun batu. Sapoe lamun keur gaduh milik mah anu alus milikna atuh aya tarak 200 menang. Menang sapoe. 200-300 sehari gitu kan. Nah di sini siapapun yang bohong nih, entah yang diwawancara yang tadi yang bohong atau si tukang makan kelapa yang bohong nih, dua-duanya ada maksud nih. Kalau di ini yang ngebohong kan mereka ini ngasih tau kecil-kecil dapatnya ya. Tujuannya aku tangkap di sini buat nunjukin ke Kang Deddy. Kalau iya ini kecil-kecil percuma nggak makmur juga, endingnya nanti tutup aja gitu tambangnya gitu kan. Kalau yang ini, kalau misalkan dia bohong ya, misalkan dia bohong digede-gedein tuh, tujuannya biar Kang Deddy nangkep, oh makmur nih gede nih gitu, ya udah lanjut terus aja gitu. Jadi ini ada dua keterangan yang berbeda nih, dua-duanya yang aku tangkap punya maksud dan tujuan terhadap tambangnya nih. Tapi yang menariknya di sini kan tukang kalapa ya, tukang makan kalapa bareng sama Pak Kadesnya. Ya kan ini Kades kan. Nah di saat pembagian ini aku nggak ngelihat ada si tukang kalapa itu, tukang makan kalapa sama pas ini nih ngomong sama Kades nggak ada tuh Kades yang tadi ceki-ceki. Play. Pak Kades, Siapa? Dampingi Pak. Desa apa? Gerowong. Desa? Gerowong. Atuh beak geus Gerowong mah desa. Ini daerah tambang. Kalau di Gerowong kecamatan Perempuannya enggak ada tambang. Nah ini yang kesini mengantar warga yang berprofesi sebagai supir. Kuli Ganjur gitu. Oh, Kuli Ganjur teh kuring ngangkat. Batu. Bapak desa naon? Lumpang. Desa dosa lain tambang. Lain. Beda nu lain desa tambang mah. Garaga. Teu barogan duit. Anu desa tambang mah beda kieu na kita. Benar teu? Iyalah, sudah ya. Nah ini penjelasannya Kades dari 2 sampel Kades yang ditanya, mereka ini bukan Kades desa tambangnya, tetapi warganya katanya bekerja di tambang tersebut gitu kan. Menariknya di sini tadi kan kita nggak ngeliat ya di video yang tadi Kades ini hadir kan ya, sedangkan Kades ini tuh kebetulan punya usaha tambang juga, usaha keluarga katanya Maya. Nih kita dengerin dulu deh biar enak nih menganalisanya, ceki-ceki. Play. Nah sekarang teh Sehari berapa toronton? kira-kira nyampe 500 tronton Mas, dari 8 perusahaannya. 500 tronton Iya. kali 100.000 per hari. Iya.
Berarti perit. 500 kali 100.000 Iya. berarti 50 juta 50 sehari. juta berarti. Yang ngagerung atau kades leungit 50 juta sehari. Kades dengan ditutupnya tambang kehilangan 50 juta sehari ya. Oke. Karena nggak pernah dipakai kami untuk pangkat. Ngagerung, Iya. ngagerung kan hilang pendapatan. Iya. Anu biasa narimaan duit baik, Iya. biasa sehari dapat 50 juta. Iya, betul. Ya kan pungutan desa, Iya. ya kan, yang menurutnya tadi dibagikan ke sini, ke sini, ke Iya, sini. betul. Sekarang hilang 50 juta Iya. per hari. Kalau Iya. sebulan berarti 15 miliar. Iya. Itu dari transporter aja. Iya betul. Yang membantu kan tiap Oh, sebulan lebaran, 1,5 Iya, miliar. dari perusahaan 1,5 juga miliar. ngasih Pak ke Pemdes juga Pak Oh. dan ke masyarakat Oh, dipisahkan. perusahaan ngasih apa lagi? Satu berupa uang, Uang. bulanan. Uangnya bulannya berapa? Ada yang 5 juta, ada yang 7,5 juta. Ke Pemdes. Iya, Itu bentuk biaya operasional. bentuk pemberiannya dasarnya apa? Per desa di situ PRS iuran APBDes, dulu APKD. Oh, iuran APBD. Ya, dasar hukum. Jadi setiap tambang itu tiap bulan tiap penambang memberikan iuran APBD. Ada yang ritasi gitu dikonversikan. Yang sanggupnya Pak Lurah, kami mah sanggupnya 7.000 atau 5.000 per rit dari labanya. Nah, itu dari pendapatan itu desa dapat berapa? Dari pendapatan itu terdapat miliaran satu tahun. Gila. Iya. Tapi itu kompensasinya diberikan kepada masyarakat Rp3.000. Kompensasinya dibalikin lagi ke masyarakat miliaran per tahun, per bulan 1,5 M. Tapi di sini kontradisinya ada yang udah kerja lama, begitu di stop rumah nggak punya, Iya. makan apa kan jadi aneh kan. Satu sisi yang apa namanya Kak Desya bilang, wah ini manfaat nih sekian M buat warga segala macam. Satu sisi di lapangan ya begitu di stop jadi nggak bisa makan gitu, ngebelain makan kelapa, rumah nggak punya dan segala macam. Kan kontras nggak sih? Iya. Katanya makmur lah, ini makmur di stop baru 2 minggu aja langsung ngejerit nggak bisa makan dan segala macam gitu kan. Nah, ini udah curigation nih sebenarnya nih. Kita meluncur lagi. Terus? Nih, di sini udah mulai banyak yang menjerit nih, yang katanya loh kita terdampak tapi kita nggak didata gitu. Bahkan sampai di hari H-nya yang kemarin pun, menurut penjelasan si Tete yang awal kita play itu bukan apa namanya, bukan warga tambang yang terdata gitu. Nanya ke Pemdes, alasannya dari pusat kita hanya menyampaikan. Ngaco, di mana-mana mah data dari desa sih, dari yang terkecil, pusat ngolektifin gitu kan. Nih aku dugaanku ada pemain nih di desa-desanya nih yang tidak menyetorkan data nih. Ceki-ceki. Play. Gubernur Jawa Barat, ya jalan rapih ya. Gotong royong masyarakat. Cuman kula ya. Teu bisa narik. Gunung ditutup gara-gara di lockdown. Duit kita menang kumaha Dede Mulyadi ya kuraya. Kurang kumaha tuh jalan tuh rapih tuh. Masyarakat. Banyak motor kan setoran. Mas MBK, Bang Emok. Pamajikan ku tengan duit tuh. Kabar hitagihannya kaulah. Batur menang duit orang cok. Yang bener coba itu. Pak Dede. Rehabilitasi coba datang ka dieu. Ka Bogor. Ke desa Tengah Jajalin. Kasari. Ini udah mulai banyak yang protes kan, yang walaupun ya balik lagi ya karena kepala daerahnya sering ngerespon, ya akhirnya bisa kita lihat cara protesnya jadi ya kurang aja gitu kan. Masih mendingan CT yang pertama tadi ngejelasin. Iya. Coba Pak turun, bandingin datanya deh, pasti beda deh. Itu data-datanya terlalu wadididau. Dan banyak juga yang protes. Ini ada bapaknya kan, mamanya juga ada nih meluncur. Cus. Nih dari Metro Bogor, warga terdampak penutupan tambang oleh KDM protes bantuan yang total 9 juta itu disebut hanya diterima oleh orang kaya. Katanya, waduh permainan gimana ini teh ceki-ceki. Play. Kami juga punya solusi di sini. Ya berikutnya anak Ganjur, ayah gawe di Nabang, ayah mampu. Kesalahan aparat desa itu. Mudah-mudahan ada solusi. Jadi saya juga hanya ngabuka doang ya Bapak Ibu. Kalau serahkan ke
Pak Sekdes sebenarnya Pak Lurah karena memang Nih bisa kita lihat cukup banyak juga ya emak-emak yang ikutan protes di sini ke pihak desanya gitu ya karena apa namanya merasa sebenarnya pekerja tambang gitu kan terdampak juga tapi tidak didata gitu kan. Ya desa kan tadi kalau kita ngacu sama penjelasan si Teteh di awal gitu kan desa bilangnya datanya dari pusat, kita hanya menyampaikan threads ya desa liar aing mah irrigation nih aku arahnya kemana nih. Sebenarnya udah kebaca nih. Lanjut lagi. Just Nih, captionnya Pak Dedi, kami warga Rumpin Desa Sukasari Kabupaten Bogor ingin menyampaikan yang terdampak akibat penutupan pertambangan dan ingin menyampaikan bahwa sampai saat ini sebagian dari kami ya belum menerima dana kompensasi. Padahal sebagian orang sudah mendapatkan, mohon perhatian dan tindak lanjut dari pihak Pak KDM agar proses pendataan dan penyaluran bisa dilakukan secara adil dan transparan gitu karena banyak warga yang belum terdata dan belum mendapatkan haknya. Nah ini enak nih penyampaian yang gak asal ngomel-ngomel gitu ya. Ceki-ceki. play. Alhamdulillah tidak ada urusan gimana cara dia keluar dari turunan keturunan. Kenapa ada meng? Yang udah dapat jangan dikeluarkan, yang udah dapat udah pasti keluar. Cuman gimana caranya kita cari solusi. Nah kan kalau yang udah ada kan pasti keluar. Nah, yang belum cuman kita cari solusinya harus seperti apa dan bagaimana. Gitu. Keluarga RT dapat semua, Bu. Keluarga RT berarti. Yang aku jelas celetukannya cuman pantesan Bu keluarga RT dapat semua katanya. Terus ibu yang baju biru bilang ya itu rezeki, berarti rezeki jadi keluarga RT. Nggak tahu ini sarkas atau seperti apa. Yang jelas kalau ada perbedaan data kayak gini, kemungkinan besar ada aparat desa gitu ya oknumnya yang bermain gitu, sengaja nyentorin data. Pertanyaannya, ini kan sebenarnya udah diketahuin juga sama Kang Dedi nih meluncur. Just Nih di rapat paripurna sempat dimention juga ada pihak-pihak desa yang alot banget ngasih datanya kayak seolah nggak mau gitu. Ceki-ceki. play. Kemudian yang kedua, bahwa ada ikhtiar pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memenuhi kebutuhan pokok dari masyarakat yang mengalami problem karena tambangnya ditutup. Salah satunya adalah kami sudah menerima data dari para kepala desa yang hari ini data yang masuk yang harus dibantu adalah 9.000 kepala keluarga lebih. Itu pun kami sangat mengalami kesulitan untuk mendapatkan data tersebut karena ada di antaranya kepala desanya merangkap pemain tambang. Buat nyetor datanya kayak kata Kang Dedi kan berarti kepala desanya berat buat ngasih data kan karena dia pemain tambang. Karena khawatirnya dengan nyetor data terus warga yang terdampak udah dapat kompensasi, dapat pekerjaan pengganti yang akhirnya tidak ada yang dukung kadesnya nih untuk menggerakkan tambang lagi nih gitu kan. Khawatirnya ya balik lagi koneknya kayak yang tadi sehari 50 juta ya wajar kalau nggak ngejerit tuh kades gitu kan. Nah terus kalau ditanya kenapa sih gocekan data soal yang terdampak tambang ini dimainin gitu kan, dugaannya buat nipu Kang Dedi. Tujuannya ke sini nih, udah mulai nih narasinya nih, daripada ricu soal bantuan tidak tepat sasaran, ya udah mending buka pertambangannya gitu. Jadi mau keras-kerasan nih, mau saklek-saklekan nih sama Kang Dedi nih sepertinya nih. Jadi satu sisi ngejelekin juga Bapak Aing mah tiap ngasih bantuan enggak ini apa namanya enggak tepat sasaran gitu kan, yang kaya yang dapat yang terdampak enggak gitu. Nah di sini udahlah daripada salah ngasih bantuan mending buka lagi aja. Tujuannya buka laginya itu yang dimainin nih. Kalau dibuka yang dapat untung gede siapa lagi tuh ya selain yang sehari 50 juta kan tadi udah diungkap. Ini arahnya ke sini nih
sebenarnya dugaanku punten ya, ada oknum-oknum kadesa juga dan aparatur desa yang bermain gitu, sengaja nipu Kang Dedi. Play dulu. Bahwa saya menyetorkan ke desa itu lebih dari itu, kan? Hampir 100. Emang tidak sedikit. Bahwa saya menyetorkan ke desa itu lebih dari Ini apa? Apa caption sama videonya apa namanya kurang begitu relate. Saya memang juga bingung ya, rada goyang-goyang gitu. Yang jelas tujuan yang aku tangkap ini nih arahnya nih, karena udah mulai muncul narasi di sosmed. Udahlah, yang kemarin bukan yang terdampak, udah daripada nggak tepat sasaran bantuan-bantuan buka lagi aja. Tujuannya kebuka laginya itu gitu. Ya logikanya aja di sini ini kades. Pas pembagian nggak ada tuh, nggak muncul yang harusnya muncul kan. Oh ini yang kemarin ke tempat gua dan segala macam gitu kan, karena merasa sudah pernah bertemu sebelumnya. Ini enggak, di beberapa kali ditanya ini desanya desa pertambangan bukan, tapi warganya kerja di tambang. Desanya pertambangan bukan gitu. Nah kades yang desa pertambangannya mana? Gitu. Kan dugaannya kades yang desanya desa pertambangan tuh ya kadesnya punya ini juga apa namanya usaha tambang juga gitu. Iya ini Nyo di 5 jam yang lalu Neng Dila juga yang jadi Neng Dila tuh kebetulan bisa dibilang ya kreator TikTok juga, influencer juga, jadi bantu menyuarakan juga di sini nih yang katanya nggak tega lihat ibu-ibu nangis, bener-bener yang terkena dampaknya tapi tidak mendapatkan compensation gitu. Karena apa? Karena oknum desanya yang nggak nyetorin data gitu ke Pemprov. Ceki-ceki. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila, warga Desa Tegalega, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Saya lagi sama ibu-ibu yang benar-benar terkena dampak, tapi tidak dipintai data oleh RT RW, ya Bu? Iya. Sama sekali tidak dipintain data. Justru si ibu ini tuh keluarganya benar-benar yang terkena dampak karena setiap harinya si bapak kerja ganjur atau yang suka naikin batu. Emang dari dulu saya juga saksi hidup, suka lihat si bapak itu kerjanya ngeganjur. Tapi sekarang setelah kena dampak itu tidak dipinta data oleh RT RW di Kampung Nunggah Heran. RT berapa? RT 3 RW RW 5 kali. Pokoknya di Desa Tegalega ya Pak, ini di Desa Tegalega yang benar-benar terkena dampak tidak dipintai data oleh RT RW setempat. Sudah saya bilang Pak, ini tuh bantuannya tidak tepat sasaran, banyak banget korban-korban ibu-ibu yang terkena dampak tapi tidak dipintai data. Di sini juga ada ibu-ibu yang lain sama lagi mengadu pada saya. Ini mau memberikan keadilan untuk warga-warga Tegalega supaya benar-benar bantuan itu adil, tepat sasaran, tidak di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya Pak. Sekian, terima kasih. Tuh sengaja dugaanku ya, sengaja nih kasih data ya, data aba-aba ke Kang Dedi gitu biar yang beneran terdampak nggak dapet. Apalagi kan pasti dirilis ya, ditayangin ya, gila 9 juta makin panas makin ngamuk, udah buka gitu. Tolonglah nih Nyo, isi komen-komenannya banyak juga yang protes sama gitu kan, nggak didata juga nih. Mantap Teh Dila udah bersuara ya. Nah yang menarik nih komenan ini katanya nih dia memberikan screenshot formulir juga sepertinya ya. Ada komenannya yang dapat juga mau dipotong gitu buat yang nggak dapat gitu ya. Kalau dapat 3 juta mau dipotong 700, kalau dapatnya cuma 2 juta mau dipotong GoPay. Gila kebanyakan ini ya apa namanya pungli-punglinya ya. Iya. Itu udah aku yakin bukan buat dikasih ke yang nggak dapat kayaknya mah. Iya. Ya buat dia buat aja administrasi gitu kan. kayak yang apa namanya kompensasi angkot ya kalau masalah angkot tuh ya. Karena kan tujuannya 3 juta ya udah bersih dah tuh sampai segitu sampai ke orangnya gitu. Iya. Ini benar-benar kita harus dikawal si Teteh Dila nih ya. Minimal biar nyampe ke KDM juga ternotis, minimal di cross check juga ini beneran gak sih datanya yang terdampak. Karena tadi beberapa kali kita lihat demo-demo protes-protes saya itu cukup lumayan banyak loh, 100-200 kakak mah ada kali ya. Iya. Aduh liar aing mah. Tapi balik lagi kalau analisa abal-abal Mamang nih kayak sengaja datanya tidak disetorkan oleh oknum-oknum desa yang desanya desa tambang gitu. Karena kan kita mengacu kepada yang datang ke Kang Dedi tadi, kadesnya bukan kades desa tambang gitu kan. Terus Kang Dedi juga udah ngejelasin ada beberapa kades yang alot ngasih datanya karena dia pemain tambang gitu kan. Terus juga yang ini udah ternotis nih meluncur. Cus. Nih yang viral istri Kades Bogor pamer segepok uang katanya ya. Kan ini kan dia belakangan ngakuin tuh kan ini uang hasil usaha tambang gitu kan.
Nah, di sini direpost sama Kang Dedi. Mantap Cim, siap apa nih Ceki? Play. Oh, Cim doang panah bangetnya Cimnya. Benar. Nggak lockdown. Mantap Cim. Hah? Nggak ngaruh ya. Maaf ya, nggak ngaruh. Nggak lockdown ya. Benar. Duit lomba. Lombanya. Orang pusing-pusing bola. Mengelola 9 tambang, gila 9 tambang ya. Rusli membeberkan di Juli 2025. Assalamualaikum, sampurasun, lujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga bahagia selalu. Kami sampaikan ya bahwa tahapan-tahapan penyelesaian Parung Panjang satu persatu bisa kita tangani dengan baik. Pembangunan jalan berjalan dengan lancar dan sekarang kita akan tambah lagi sekitar 4 km untuk secara bertahap menyelesaikan problem Parung Panjang. Yang kedua, bahwa masyarakat yang terdampak dari penutupan tambang kami bisa tangani untuk kebutuhan pokoknya. Dan khusus buat Bukades yang dermawan, saya sampaikan ya di warga ibu ternyata upahnya sangat rendah. Mereka rata-rata di bawah 50.000 penghasilannya. Sopir hanya sekitar 80.000. Ternyata seluruh rangkaian kegiatan penambangan itu yang melahirkan banyak sekali orang kaya raya. Warga yang bekerja di sana tidak menikmati upah yang layak, tidak dilindungi oleh BPJS, rumah mereka tidak layak, infrastruktur di sekitar desa hancur berantakan. Untuk itu saya mengajak pada kepala desa, ibu ketua PKK dan seluruh warga, mari kita pulihkan Cigudeg, Rumpin, Renghas Jajar dan sekitarnya agar tambang memiliki keadilan bagi masyarakat. Masyarakat rumahnya harus layak, air bersihnya harus dinikmati dengan baik, infrastruktur jalannya harus baik, anak-anaknya harus bisa sekolah dengan baik. Pajak yang dipungut oleh negara dari tambang harus kembali untuk diutamakan kepentingan warga sekitar. Inilah tekad kami memimpin Jawa Barat mengambil langkah-langkah tegas. Semoga ke depan kita bisa melakukan penataan kehidupan lebih baik. Pembangunan bukan untuk kita, tapi pembangunan untuk warga. Ini sih alamat bisa dobrak-abrik nggak nih perkadesan nih, terutama yang di sekitaran tambang nih ya. Iya. Sama ini kan udah 2 berarti ya. Yang pertama yang diundang ke KDM gitu kan, menjelaskan tuh, ditanya mau nggak mau dong. Satu sisi dia harus membagus-bagusin itu biar ini tambang teh berdampak gitu kan, otomatis dia harus buka gitu. Iya. Ini ada lagi Kades juga kan, yang punya uang gepokan gitu kan dari usaha tambang 9 tambang gitu ya. Terus juga pembagian kompensasi juga lagi ada polemik kan tadi. Iya. Yang benar-benar terdampak tidak didata oleh desanya dengan alasan ini datanya dari pusat desanya meneruskan kumaha. Warga mana ya isya telier ya. Jadi makin kelihatan nih kayak komenan manusia belas ya. Gara-gara tambang jalan rusak tapi warga sekitar tetap miskin, yang kaya cuma pimpinannya saja. Maju terus KDM. Iya, jadi makin jelas gitu. Dugaan Kang Dedi yang lihat ini mah tambang yang tajir mah pengusaha gitu dan pimpinan-pimpinan daerahnya doang gitu. Aduh, aing mah drama pertambangan ini ternyata cukup lumayan alot ya. Yang aku nggak habis pikir, ini kan kalau memang ya dugaan yang kadesnya bermain ngakal-ngakalin buat ngibulin Kang Dedi gitu, ini berani banget gitu. Kades ngibulin gubernur yang levelnya berapa level di atasnya tuh gitu, berani banget gitu. Iya. Siapa sih backingannya? Tolonglah ya. Ya udahlah Nyo, drama pertambangan mungkin segini dulu. Apakah ternotis sama Kang Dedi soal data yang ngaco itu? Nanti kita tunggu kelanjutannya seperti biasa. Sambil menunggu, super thanks dulu kuy. Meluncur. Cus. Nyo, super thanks dari video kemarin ada 3. Yang pertama kita buka dari Brown Dedi. Dia lagi kebelet banget pengen viral lagi ya noh katanya. Dasar Anda parah banget deh, gara-gara nggak apa-apa ambil aja malah lapor ke polisi katanya. Semangat terus Kang Dedi Mulyadi, lawan yang berpura-pura berpihak kepada rakyat tapi kenyataannya bukan.
Ibu komandan yang sudah is back ya. Hai Nyomang, I'm back ya. Tapi masih jet lag. Oke, nggak apa-apa, ngasok dulu satu video. Syukurlah KDM masih tetap yang tertop. Siap. Putra Kaltim. Duh, Kelasnya ya. warga di sana pada nggak nyadar ya. Yang terima goodie bag biru disindir sama mulut sombongnya dia. Abis kena musibah harusnya minimal berubah lah. Ini malah makin nyolot dan makin sombong lagi. Tolonglah. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasi di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya Nyodan. Mamang, Abu yang bolos, Pakur yang semangat lagi karena ibu komandan sudah is back ya. Dua tepi mangkok. Ciao dulu dan ciao.